Di usia yang tidak muda lagi, Nurdin dibantu istrinya Sutimah mempersiapkan bahan-bahan untuk berjualan nasi goreng. Sebuah rutinitas yang dijalani sejak 10 tahun terakhir oleh pasangan suami istri ini. Sebelum berjualan nasi goreng, pria asal Tegal ini sempat bekerja serabutan untuk menghidupi anak dan istrinya. Saya pernah kerja jadi megang kunci di kehakiman. Karena saya dipindah ke Bogor, saya mundur, itu saya ngalamin. Dan juga saya ngalamin namanya orang kepengen duit, lagi nggak kerja. Pernah kerja bangunan juga ngalamin. Situ saya kerja lah, kemana dipakai gaji cuma berapa waktu itu saya 17.000 waktu saya kerja 17.000 sehari. Berjualan nasi goreng dijalaninya bermodalkan ilmu dari teman dan keluarganya. Mangkal di kawasan Setiabudi, Jakarta, Nurdin percaya pengalaman hidup mengajarkannya untuk terus bersyukur dengan hasil yang didapat. Dapatnya sih kadang-kadang orang dagang nggak tentu ya, kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang enggak. Cuman aku nggak ngeluh. Sesekali ramai, sesekali sepi. Namun yang paling membuatnya sedih saat gerobak rusak di tengah jalan. Butuh waktu dan uang untuk memperbaiki. Assalamualaikum. Salam, Pak. Kenapa nih Pak? Wah ini Pak, kempes bannya saya. Hah? Kempes, jadi mau jualan nggak bisa jualan ini. Oh rusak. Rusak, jadi saya ini di kompa nggak kenceng-kenceng. Jualan apa nih Pak? Jualan nasi goreng Pak. Si goreng ya, udah berapa lama Pak? Ya sekitar 3 tahunan lah Pak. Oh, udah lama ya? Ya lumayan. Oh, jadi udah rusak nih ya? Iya, Wah saya udah. lihat juga udah ini. Udah keropok begitu dah. Nah, saya Iya. Effendi Pak, Iya. dari Partai Perindo. Iya Pak. Bagaimana kalau saya tawarkan gerobak Bapak diganti dengan gerobak yang baru? Ya Gerobak kalau Perindo. Bapak minat itu ya saya terima kasih mau. Oh iya, Iya, insya Allah iya. Partai Perindo ingin membantu Bapak dan para pedagang-pedagang lain Ya. untuk memberikan bantuan gerobak supaya dagangannya lancar Iya. dan terus bisa mensejahterakan. Amin, amin. Hari ini, Nurdin menerima buah dari kesabaran dan perjuangannya. Rezeki itu datang dari arah yang tak pernah dia duga. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Artini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuannya modal usaha gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Teruslah berjuang, Pak Nurdin. Kegigihan dan semangatmu akan menuai rezeki berlimpah demi keluarga. Informasi berikutnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menutup pendaftaran bakal calon legislatif pemilu 2024 Minggu malam kemarin. 7 partai mendaftarkan bacalek DPR RI ke KPU Pusat di hari terakhir tersebut. Minggu 14 Mei 2023 adalah hari terakhir masa pendaftaran bakal calon legislatif pemilu 2024. 7 partai politik mengajukan nama bacalek mereka ke KPU sejak pagi hingga malam hari. Dimulai dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PSI mendaftarkan 580 bakal calon legislatifnya sekitar pukul 9 pagi. Dilanjutkan dengan Partai Demokrat pada pukul 2 siang yang mendaftarkan 580 bacalek. 2 jam berikutnya pada pukul 4 sore, Partai Perindo datang ke KPU untuk mendaftarkan 580 bacalek. Partai Gelora mendaftarkan 481 bacalek pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN datang ke KPU pukul 8 malam, mendaftarkan 580 bacalek. Di waktu yang sama, Partai Golkar juga datang untuk mendaftarkan 580 bacalek. Ditutup dengan Partai Buruh yang mendaftarkan 580 bacalek pada pukul 11 malam. Dengan demikian, sejak dibuka tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, 18 partai sudah mendaftarkan bacaleknya ke KPU. Dan sampai dengan hari ini, hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, itu 18 partai politik peserta pemilu 2024 sudah hadir ke KPU dan sudah mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI. Kategori yang digunakan hanya satu, yaitu
apakah dokumen persyaratannya sudah lengkap atau belum. Sehingga tim dari partai politik dan juga tim dari KPU sama-sama memeriksa untuk memastikan bahwa dokumen daftar bakal calon dan juga dokumen persyaratan bakal calon sudah lengkap atau belum. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon mulai 15 Mei sampai 23 Juni 2023. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada 26 Juni sampai 9 Juli 2023. Dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada 10 Juli sampai 6 Agustus 2023. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo resmi mendaftarkan 580 bakal calon anggota legislatif untuk DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum RI pada Minggu kemarin. Partai Perindo menargetkan lebih dari 10% kursi di legislatif dengan mengutamakan inklusivitas dan bacalek yang kompeten. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo resmi mendaftarkan 480 bakal calon legislatif DPR RI ke KPU RI pada hari Minggu kemarin. Bacalek yang didaftarkan terdiri dari berbagai kalangan, termasuk purnawirawan TNI Polri, aktivis, milenial, selebritis, hingga tokoh perempuan. Bahkan, dari 580 bacalek yang didaftarkan, sebaik 43% merupakan bacalek perempuan. Hal ini sebagai bukti bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Pendaftaran bacalek DPR RI ke KPU Pusat kemarin melengkapi daftar bacalek untuk anggota DPR di provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah didaftarkan sehari sebelumnya. Kami ajak bersama-sama untuk mendaftarkan, dan kami telah mendaftarkan 580 bacalek yang mewakili 38 provinsi. Jadi tidak ada yang kosong, ya, semua dapil terisi penuh. Ya, dan yang ingin saya sampaikan di sini yang penting, bahwa keinginan Partai Perindo itu betul-betul dilihat dan diakui masyarakat sebagai partai inklusif itu sudah terwujud, sudah terlihat dari background bacalek-bacalek yang ada, yang mewakili hampir semua unsur, golongan, agama, status sosial, profesi. Target kursi 2 digit, ya 2 digit itu harusnya di atas 10%, tapi harapan kami bisa lebih dari itu. Partai Perindo menargetkan lebih dari 10% kursi di DPR RI. Target ini akan dicapai Partai Perindo dengan didukung para bacalek yang berkompeten serta mengoptimalkan kerja-kerja politik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum mendaftarkan bakal calon legislatif yang akan ikut dalam pemilu tahun 2024 mendatang, para kader dan juga simpatisan serta UMKM binaan Partai Perindo berkumpul di kantor DPP Perindo untuk melakukan parade menuju Taman Suropati dan juga menggelar pesta rakyat. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo melakukan pesta rakyat jelang pendaftaran bakal calon legislatif yang akan diikuti dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Sejumlah persiapan telah dilakukan sejak pagi hari. Seluruh kader dan simpatisan Perindo berkumpul di kantor DPP Perindo di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Selain itu, terdapat 16 pedagang kecil dan UMKM yang merupakan binaan Partai Perindo yang juga berkumpul di kantor Perindo. Seluruh kader, simpatisan, dan para pedagang UMKM juga melakukan parade dari kantor DPP Perindo menuju Taman Suropati untuk mengikuti acara pesta rakyat. Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, turut hadir dalam acara pesta rakyat yang digelar di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Haritanu Sudibyo menyebutkan sangat menikmati pesta rakyat yang dibuat saat mengomentari rasa bakso yang dihidangkan. Enak, baksonya enak. Karena buru-buru, satu piring berdua. Romantis, Pak. Adapun dalam pesta rakyat ini ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan, seperti makan gratis dari UMKM binaan Perindo hingga pertunjukan atraksi dari pesulap Master Limbat. Usai pesta rakyat sekitar pukul 15.30, parade dilanjutkan menuju kantor KPU RI untuk mendaftarkan bacalek. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi menghadiri Musyawarah Rakyat Indonesia atau Musra di Istora Senayan, Jakarta. Dalam acara Musra ini, Jokowi menerima rekomendasi hasil Capres dan Cawapres yang dilakukan secara voting dan diikuti oleh 67.000 relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Musra.
Presiden Jokowi mendapatkan rekomendasi soal capres dan cawapres yang diusung saat menghadiri Musyawarah Rakyat Indonesia atau Musra yang bertepatan di Istora Senayan, Jakarta. Di antaranya sebagai capres seperti Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3, Prabowo Subianto Gerindra dan PKB, dan Erlangga Hartanto dari Golkar. Sedangkan cawapres disebut Mahfud MD, Sandiaga Uno, dan Kepala Staf Presiden Muldoko. Dalam pidatonya, hasil tersebut ia terima dengan sepenuh hati. Namun Jokowi menegaskan semua sudah ada konstitusi, yaitu menunggu hasil partai koalisi yang akan bergabung dengan PDIP. Ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Karena menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jokowi juga mengingatkan ke para relawan agar memilih serta melihat pemimpin yang berani membela rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat, dan meminta kepada relawan agar jangan terburu-buru dan menunggu arahan berikutnya. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo, baca pres 2024 dari PDIP, kembali melakukan safari politik di akhir pekan. Di Bandung, Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah itu memulai aktivitas di Car Free Day, berkonsolidasi dengan kader partai pendukungnya hingga disemat sebagai warga kehormatan masyarakat Sunda. Bakal calon presiden 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo memulai kegiatan dengan lari pagi di lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat. Masyarakat dari berbagai kalangan antusias mengikuti olahraga bersama baca pres berambut putih itu. Mendapat sambutan hangat dari warga Bandung, Ganjar pun membalas dengan senyum yang khas sambil melambaikan tangan. Ganjar Pranowo kemudian kembali melanjutkan konsolidasi kader di tingkat daerah dan kali ini menguatkan dukungan di Jawa Barat bersama DPP PDIP di Youth Center Sport Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. Ribuan kader yang hadir memiliki satu tujuan untuk pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Pada kesempatan ini Ganjar mendorong para kader untuk memaksimalkan dukungan di wilayah-wilayah saat capaian suara Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 kurang optimal. Setelah melakukan konsolidasi dengan kader PDIP Jawa Barat, Ganjar Pranowo turut menguatkan dukungan dari kader Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat. Hal itu terlihat saat Ganjar mendatangi DPW P3 di Kecamatan Lengkong, Kota Bandung untuk bersilaturahmi. DPP PDIP Jawa Barat dan DPW P3 Jawa Barat menyampaikan komitmen bersama untuk merebut kemenangan di Pilpres 2024. Keduanya akan menyusun strategi dan langkah selanjutnya untuk merebut kemenangan di Jawa Barat. Ribuan kepala desa se-Jawa Barat menyambut Ganjar Pranowo dalam acara Halal Bihalal bertemakan Desa Baik Indonesia Tangguh di Taman Prabuwangi Jalan Pacuan Kuda Sukamiskin Arca Manik, Bandung. Ganjar yang datang mengenakan kemeja putih langsung disambut tari lengser dari upacara adat Sunda Lengseran. Dalam sambutannya, Ganjar yang juga Ketua Dewan Pembina Papdesi mengajak para kades se-Jawa Barat untuk menerapkan sikap anti korupsi serta tulus melayani masyarakat desa dengan pelayanan birokrasi yang mudah dan cepat. Warga Tanah Pasundan diwakili sejumlah inohong atau sosok Sunda menyematkan gelar apresiasi warga kehormatan masyarakat Sunda kepada Ganjar Pranowo. Gelar itu diberikan saat menghadiri acara silaturahmi budaya tokoh dan inohong Sunda di Saung Angkung Ujo, Kecamatan Cibenying, Kota Bandung. Alasan pemberian gelar karena Gubernur Jawa Tengah itu dinilai sosok pemimpin yang sederhana, berhasil membangun daerahnya, dan memiliki cara berkomunikasi yang baik dengan seluruh kalangan.
Pada kesempatan itu Ganjar juga memainkan angklung bersama ratusan seniman, tokoh budaya, dan masyarakat yang hadir di Saung Angklung Ujo. Kedatangan Ganjar ke Taman Musik Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam membuat suasana menjadi meriah. Di sini Ganjar berbincang berdiskusi soal UMKM dengan sejumlah anak muda, salah satunya tentang produk knowledge. Setelah berdiskusi, teriakan dukungan kepada Ganjar kembali menggema. Mereka tampak antusias dengan kehadiran Ganjar di Bumi Priangan. Keikutsertaan selebritis atau artis terjun ke dalam dunia politik menjelang tahun pemilu kian menjadi fenomena. Meski keikutsertaannya belum tentu mencerminkan sepenuhnya terjun ke dunia politik, namun sebagai seorang penampil tentunya akan menambah popularitas mereka di masyarakat. Menjadi seorang musisi, pemain film atau pesinetron tentunya menjadikan seorang menjadi lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Tak jarang jika kesuksesan tersebut membuat banyak selebritas atau artis akhirnya memanfaatkan peluang untuk terjun ke dunia politik. Selain menjadi peluang baru bagi si public figure, keikutsertaan artis menjadi kader partai juga bisa dibilang ikut mendongkrak elektabilitas partai. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang menilai, para artis yang ikut terjun ke dalam dunia politik merupakan figur profesional. Sementara untuk kaum milenial yang ikut terjun dalam dunia politik dinilai oso sesuatu yang baik, di mana hal itu membuktikan kepedulian kaum muda yang ingin ikut membangun bangsa dan negara Indonesia. Artis-artis ini profesional. Saya terus terang suka bahwa mereka itu semua ya mempunyai kepedulian. Dan tentu saya hargai kemanapun dia pergi. Dan kita harus dorong. Politik itu bukan dibutuhkan hanya dalam politik saja. Di dalam seni, berpolitik pun harus ada. Sementara itu, komunitas warung Tegal seluruh Indonesia menggelar acara dukungan kepada calon presiden Indonesia Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden di 2024 mendatang. Bertempat di Jalan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kowartek juga membagikan makanan bungkus dan 1 buah gerobak pedagang kaki lima. Menurut Sekjen Kowartek Indonesia, Seno Herlangga, dukungan kepada Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024 ini sudah terbukti ketika memimpin kota Jawa Tengah dengan ekonomi yang lebih maju. Karena sosok Pak Ganjar itu merakyat, jujur, bijaksana, dan sosok pemimpin yang sudah terbukti membawa Jawa Tengah lebih baik, ekonomi maju dan tingkat kemiskinan turun. Harapannya bahwa Ganjar Pranowo bisa membawa Indonesia lebih maju lagi dan dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Komunitas sopir truk Jawa Timur menggelar kegiatan bagi-bagi oli gratis di Pamekasan, Jawa Timur. Relawan juga memberi santunan kepada janda di Dusun Taretah Laok, Desa Ponjanan Barat, Kecamatan Batu Marmar. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi sosok Ganjar Pranowo secara door-to-door untuk memperkuat dukungan di wilayah Jawa Timur. Himpunan Santri Nusantara bersama 1.000 ulama sepriangan Timur mendeklarasikan dukungan dan doa bersama untuk kemenangan calon presiden Ganjar Pranowo. Kegiatan berlangsung di Pondok Pesantren Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Para ulama yang hadir sepakat mendukung Ganjar karena memiliki kedekatan akidah secara Nahdlatul Ulama. Relawan Ganjar yang tergabung dalam komunitas nelayan pesisir Lampung menggelar edukasi budidaya rumput laut di Desa Marang, Pesisir Barat, Lampung. Para nelayan diedukasi mengenai pemanfaatan rumput laut liar untuk menambah pemasukan mereka selain dari menangkap ikan di laut. Mereka juga mendapat bantuan berupa keranjang untuk membantu operasional mereka saat melaut. Peduli lingkungan dengan bersih-bersih sampah digelar relawan Serikandi Ganjar di Pantai Pasir Putih, Desa Ciparahu, Lebak, Banten. Aksi dilakukan para pelaku UMKM dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan pantai, tapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Pemirsa, peran pemuda dalam perhelatan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang sangat penting untuk menentukan arah bangsa di masa depan.
Hal itu disampaikan Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo saat membuka Kongres Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI ke-18 di Ambon, Maluku. Menpora meminta kepada milenial atau pemuda untuk menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang serta turut menjaga keamanan dan ketertiban. Menpora berharap peranan organisasi pemuda seperti GAMKI terus memberikan sumbangsi dan juga kontribusi pemikiran bagi bangsa. Kunjungan Menpora ke Ambon kali ini akan bertemu dengan berbagai komunitas anak muda. Menyampaikan salam rangkaian program kita ke Maluku di Ambon. Ini mengenai pemuda, jadi kita ngintip kepemudaan di Maluku, khususnya di Ambon ini. Dan tadi saya bertemu dengan berbagai komunitas dari UMKM dan seni budaya, ada dari stand up Ambon dan juga ada membaca puisi yang terkenal, ada juga ukulele dan berbagai cabang olahraga yang isinya anak muda.